Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita dari kelompok 4, teman-teman, jadi mau diskusi ya tentang HAM. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anggianto dari kelas PTBB. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa dari kelas PTBB. Lalu ada saya, Kevin Melana dari kelas PTBB. Baik, perkenalkan nama saya Herlangga Algi Fajri dari kelas PTBB. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang HAM ya. Menurut kalian HAM itu apa sih? Kalau menurut saya ya HAM itu sesuai dengan namanya, hak asasi manusia. Jadi seperti ya perlindungan atau hak khusus pada seluruh umat manusia untuk mendapatkan ya perlindungan dan kesetaraan gitu. Tidak ada perbedaan antara satu sama lainnya. Kalau menurut aku sih seperti itu. Terus menurut yang lain gimana? Itu hampir sama untuk HAM tuh. Kalau untuk cirinya kayak nggak bisa dibeli atau diwariskan. Soalnya HAM tuh terlahir sejak lahir gitu, yang dimiliki semua manusia. Kalau menurut aku sendiri sih, HAM itu yaitu dasar yang dimiliki setiap manusia dari lahir, yaitu yang melekat pada keberadaan manusia dan dipunyai untuk memiliki kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Kurang lebih sama sih kayak teman-teman. Si manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang sudah ada sejak lahir. Oke, terus kalau menurut kalian kan akhir-akhir ini kita tahu kayak ada kasus yang Bupati Langkat, terus mungkin yang lagi ramai perang dunia gitu. Apakah itu teh menurut kalian melanggar hak asasi manusia nggak sih? Kalau menurut aku sendiri ya itu udah pasti sih melanggar hak asasi manusia ya, tertera dengan aturan yang sudah ditetapkan. Seperti yang terbaru itu yang di Bupati Langka itu udah jelas banget ya kalau menurut saya, mau apapun alasannya, dengan motif apapun itu, ya dia melakukan pembudakan dengan mengkerangkeng seperti itu sih udah pasti salah sih ya, dengan alasan apapun itu. Itu sih kalau menurut aku sih. Mungkin yang lain-lain ada pendapatnya, teman-teman. Ya sih, untuk di Bupati itu tuh pemicunya itu kayak rendahnya toleransi di antar masyarakatnya, atau kesenjangan masyarakat ini kurang sih. Terus kalau menurut aku sendiri sih karena sikap egois sih, sama kurangnya tingkat kesadaran dari si Bupati Langkat tersebut mungkin ya. Menurut saya Bupati Langkat itu jadi seakan-akan dia tuh punya derajat lebih tinggi lah gitu terhadap orang-orang, jadi seenaknya kepada seseorang itu memperlakukannya seenaknya. Oh, jadi kayak penyalahgunaan kekuasaan berarti ya? Iya. Iya, benar seperti itu sih mungkin. Terus kalau menurut kalian gitu, upaya pencegahannya apa sih supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Kalau menurut aku sih ya, yang pertama tuh pasti harus penegakan demokrasi dan supremasi hukum ya. Karena mungkin masih hanya simpang siur atau hanya pendapat saya pribadi. Tapi menurut saya itu, seperti yang dijelaskan itu, hukum di Indonesia itu ya, terutama di Indonesia ini tuh masih rancu gitu, masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Menurut aku sih mungkin dari solusinya kayak meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat terlebih dahulu gitu. Soalnya kan kita tuh jadi bisa menyanggah gitu kalau kita sedikit mengerti tentang HAM, apa itu HAM. Mungkin bisa dari sejak dini diperkenalkan, atau dari lembaga pendidikan formalnya kayak sekolah atau perguruan tinggi, untuk mensosialisasikan tentang HAM ke masyarakat lebih luas lagi gitu sih. Kalau menurut saya sih benar juga apa yang dikatakan Erlangga, tapi di sini saya lebih menekankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM, karena kualitasnya di negeri kita kayak masalah HAM tuh masih kurang baik menurut saya gitu. Jadi
perlu ditingkatin lagi fasilitas mengenai pelanggaran HAM supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang besar seperti ini gitu. Oke, menurut saya harusnya meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara dan meningkatkan kerja secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapatnya masing-masing. Oke, jadi mungkin dari sini kita dapat nyimpulin ya kalau pelanggaran HAM itu sangat tidak diwajarkan gitu ya. Supaya tidak terjadi itu, menurut saya sendiri yang kesimpulan tadi yang kita obrolin, jadi kita harus lebih memahami apa itu arti HAM, terus meningkatkan kesadaran diri kita mungkin, terus kayak jangan juga menyalahgunakan kekuasaan. Jadi setelah diskusi ini, kelompok kami menolak karena dapat merugikan orang-orang di sekitarnya dan orang-orang lain. Mungkin diskusi ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila salahkan lebih, itu cuma milik yang maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.